Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tua Hadis dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik dari Universitas UIN Araniri. Baiklah, hari ini perkenankan saya menjelaskan materi dasar dari Microsoft Excel yang berupa rumus atau fungsi dasar sekali dari Excel sendiri ya. Ini saya akan menjelaskan yaitu fungsi dari sum, average, min, max, dan fungsi if. Nah, di sini data sudah saya buatkan, tinggal kita masukkan, tinggal saya mencontohkan ya, tutorial ataupun menjelaskan tentang fungsi masing-masing dari rumus dasar ini. Baik, langsung kita mulai dari jumlah nilai. Jadi setiap kali kita ingin membuat sebuah rumus, kita harus memasukkan yaitu sama dengan, yaitu untuk memunculkan formula atau rumus tersebut. Baiklah, pertama akan kita coba yaitu fungsi sum. Kemudian kita buka kurung, lalu kita blok, yaitu angka dari ini ya, mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indo, dan IPA. Oke, kemudian kita enter. Dan lalu kita klik di sini dan kita drag. Oke, otomatis nilainya bakal rumusnya bakal mengikuti ya, asalkan data yang di belakang itu dibuat persis sama seperti yang di atas ini. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke rata-rata. Rata-rata kita bakal pakai fungsi dari average. Oke, ini untuk average-nya. Ini saya ubah dulu, bentar. Oke, lanjut aja, kita lanjut. Untuk ini sendiri ini salah ya. Untuk yang benar penulisannya adalah average, rata-rata. Oke, kemudian kita buka kurung sama seperti yang sebelumnya. Tinggal kita blok dan drag. Oke, enter. Sama sebelumnya, tinggal kita drag ke bawah. Dan datanya bakal mengikuti seperti yang di atas. Oke. Kemudian kita bakal melanjut ke nilai terendah. Oke, nilai terendahnya kita pakai fungsi dari min. Sama juga seperti sebelumnya, kita blok, kita enter. Mudah sekali bukan? Ini adalah rumus yang paling dasar dari Excel. Nah, ini berguna sekali teman-teman. Kita jadi tidak perlu membuat seperti harus membuat ini kita ketik manual, harus mencari ini harus menghitung-hitung secara manual. Jadi di Excel ini inilah kegunaan yang paling utama. Apalagi jika teman-teman kuliah di jurusan akuntansi ya, yang bakal proses kinerjanya dalam berhadapan dengan yang namanya finance. Ini sangat dibutuhkan. Tapi tidak salahnya bagi kita yang di prodi ilmu politik pun mempelajari hal yang paling dasar ini. Jadi selanjut ke nilai tertinggi kita pakai fungsi max ya teman-teman. Oke, sama aja seperti sebelumnya. Ini sangat mudah sekali. Oke, tinggal enter ya teman-teman, dan tarik. Oke. Dan nah, untuk nilai akhir dan kelulusan sendiri kita tidak bisa langsung tarik menarik dan drag mendrag ya teman-teman, karena kita pakai logika. Ini if. Mungkin diantara fungsi sum, average, min, dan max, if mungkin agak lebih dibutuhkan logika teman-teman ya. Ini tidak terlalu susah, asalkan teman-teman mempraktekkannya ya. Haji sendiri baru juga belajar, jadi mohon maaf kalau ada salah ya teman-teman. Oke, langsung kita mulai aja. Nah, untuk parameternya sendiri itu mengacu pada jumlah nilai ya, dan parameternya itu udah kita buat di sini, jumlah nilai, nilai akhirnya, dan nilai lulusan. Oke, jika nilai akhirnya, jadi kita buat dulu logikanya ya. Kita masukkan if. Nah, if di sini bisa diartikan jika
atau apabila. Lalu kita buka tanda kurung, kita klik, seperti yang saya bilang sebelumnya, nilai akhir ini mengacu pada jumlah nilai. Nah, jumlah nilainya itu sama dengan, jadi ini pakai logika teman-teman ya. Jika jumlah nilai lebih lebih besar sama gini, langsung kita praktekkan ya teman-teman ya. Sebentar, ini error. Oke, bentar. Oke, kemudian jika nilai akhir lebih, jumlah nilainya kan mengacu pada jumlah nilai ya teman-teman, lebih besar dari 300, lebih besar sama dengan 300. Oke, jadi kita parameternya di sini aja teman-teman yang udah kita buat. Bisa juga teman-teman buat ini 200, tergantung teman-teman nih. Misal teman adalah seorang dosen atau seorang pengajar, itu tergantung dari teman-teman yang mau kasih jumlah ataupun parameternya, itu tergantung teman-teman intinya ya. Ini hanya contoh logikanya. Baik, kemudian kita lanjut. Nah, jika jumlah nilai lebih besar sama dengan 300, maka nilainya adalah A. Oke, untuk maka sendiri itu beda PC, itu beda formatnya teman-teman. Bisa jadi itu koma ataupun titik koma. Nah, di PC Haji sendiri kita menggunakan koma aja teman-teman. Jadi di sini Haji pakai koma, mungkin bisa jadi di laptop teman-teman pakai titik koma. Oke, jika jumlah nilai lebih besar sama dengan 300, maka nilai akhirnya adalah A. Oke, lalu kita masuk ke logika kedua. Kita bakal masuk ke logika kedua. Apabila sama seperti sebelumnya, apabila jumlah nilai lebih kecil dari 280, berarti minimalnya 280 nih teman-teman ya. Ini lebih kecil sama dengan 280, maka seperti Ajis jelasin sebelumnya, bisa tergantung visi teman-teman formatnya. Maka dapatnya B. Nilai akhirnya adalah B. Sip. Sampai sini mungkin teman-teman sudah paham ya. Ini sangat dasar sekali teman-teman. Jadi jangan agak puyeng dulu nih teman-teman. Masih dasar sekali teman-teman. Kemudian, di sini mungkin kita bakal tambahin, bentar, kita tambahin satu lagi ya. Jadi untuk nilai yang terakhirnya, jika lebih kurang daripada 250, misalnya bisa dibilang 279, berarti kan lebih kecil nih dari 280, maka untuk yang ketiga ini kita tidak perlu memakai fungsi if lagi teman-teman, karena dia bakal mengikuti otomatis. Jadi tinggal kita buat aja. Berarti jika yang di bawah 280 walaupun dia 279, dia bakal mendapatkan C. Oke ya teman-teman. Oke, untuk mengakhiri rumus ini kita perlu double tanda kurungnya ya. Tapi ini juga tergantung pada visi masing-masing teman-teman. Bisa jadi 1, bisa jadi 2. Oke, itu tergantung visi teman-teman. Oke, di sini kita tambah dulu. Nah, untuk cara tambahin ini sendiri cukup gampang. Tinggal kita drag. Oke. Kita buat di sini tidak lulus ya teman, kalau C. Tidak lulus. Kemudian. Nah, ini bisa Oke, selanjutnya bakal kita buat untuk yang di kelulusannya ya.
untuk data terakhir ini sama seperti sebelumnya, kita pakai fungsi dari if. Oke, kita klik if jika nilai akhirnya sama dengan adalah A, maka dikatakan kelulusannya lulus ya. Oke, kita buat fungsi kedua, logika kedua ya teman-teman, bukan fungsi kedua tapi logika kedua. Jika nilai akhirnya sama dengan B, maka sama seperti kita mengacu pada parameter yang sudah kita buat ya. Jadi tetap lulus. Oke. Kemudian kita masuk ke logika ketiga. Sama ya teman-teman, tinggal diikuti aja yang sebelumnya, udah kelar. Ini susah sedikit, jadi tinggal kita tulis juga nggak apa-apa. Penting L ini ya, ini base L7. Jadi harus sama seperti sebelumnya. Jadi dia bakal mengikuti rumusnya. Oke, sama dengan adalah C, maka kelulusannya adalah tidak lulus ya teman-teman. Oke, lalu kita akhiri logikanya dengan kita buat double tanda kurung ya, enter. Oke, jika muncul seperti ini langsung klik yes saja teman-teman ya. Oke, tinggal kita drag seperti biasa ke bawah dan ya. Jadi seperti aja teman-teman, semoga teman-teman dapat masukannya dari Ajis, dan kalau kurang juga Ajis minta maaf karena Ajis juga lagi belajar teman-teman ya. Jadi ini Ajis ambil ini sebagai motivasi buat teman-teman bahwasanya Excel itu sangat mudah untuk kita pelajari dan sangat membuat efisiensi waktu kita itu lebih membuat waktu kita itu lebih efisien ya teman-teman, nggak terbuang. Jadi kalau kita cuma mengandalkan Microsoft Word itu Haji serasa itu nggak cocok ya kalau untuk kita mau buat yang kayak gini, terus harus kita cari nominalnya secara manual, perkaliannya dan lain-lain. Ini kan sangat mudah teman-teman ya, tinggal kita buat data satu aja dan ini tinggal mengikuti, tinggal kita drag dan drag ya teman-teman, kecuali fungsi dari if. Sebetulnya masih banyak rumus Excel yang lainnya, tapi Aji sendiri baru belajar yang versi dasarnya sekali, dan Aji juga lagi belajar, dan kalau ada salah mohon koreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.